Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tiara Suci Anjarwati dengan NPM G123053. Adalah UV vis. Oke, UV vis spektrofotometer. Nah, aku yakin kan udah nggak asing lagi ngedengar instrumen UV vis. Sebenarnya apa sih kegunaan dari instrumen UV vis? Nah, UV vis itu sendiri kegunaannya adalah untuk mengukur suatu konsentrasi gitu, konsentrasi larutan. Nah, biasanya larutannya ini dia harus apa? Berwarna kayak gitu. Jadi yang bisa diukur oleh UV vis biasanya larutan yang berwarna kayak gitu. Oke, sebenarnya UV dan vis itu adalah jenis dari gelombang elektromagnetik atau yang kita kenal dengan GEM. Nah, GEM ini ada dari sinar gamma sampai microwave itu ada, tapi di sini aku nggak mendetailkan semuanya, aku hanya fokus ke UV dan vis-nya aja ya. Kalau UV itu dia di panjang gelombang ya. Karena panjang gelombang di gelombang elektromagnetik itu biasanya nanometer satuannya. Nah, kalau UV itu dari 200 nanometer hingga 400 nanometer. Dari 400 nanometer ke 800 nanometer ini adalah apa? Ini adalah vis. Jadi visible, cahaya tampak. Nah, UV dan vis adalah salah satu sumber cahaya yang digunakan nih di instrumen UV vis. Makanya namanya adalah UV vis spektrofotometer. Oke. Di video kali ini aku akan bahas nih bagaimana sebenarnya prinsip kerja dari UV vis, konsepnya seperti apa, sekaligus adalah bagaimana hukum Lambert-Beer bekerja di UV vis. Oke, aku ingin menggambarkan nih bagaimana instrumentasi ya, secara simple, instrumentasi dari UV vis ini. Nah, biasanya dalam setiap instrumen itu ada sumber cahayanya, kayak gitu ya. Berarti di sini kita mulai dulu nih dari sumbernya. Katakanlah ini adalah sumbernya. Pertama, maafkan kalau gambarnya jelek ya. Ini adalah source-nya nih, sumber cahayanya. Sumber cahaya. Nah, kemudian di sini itu ada yang kita sebut dengan monokromator. Monokromator itu ada terdiri dari 3 bagian nih. Apa-apa aja? Yang pertama ada bentuknya kayak gini yang kita sebut dengan slit. Nah, ini slit. Kemudian ada prisma ya, prisma. Prisma biasanya bentuknya itu segitiga kayak gini. Kemudian ada slit lagi. Nah, kemudian cara kerjanya gini awal-awal. Mula-mula sumber cahaya ini udah pasti dia mengeluarkan cahaya nih, sinar. Nah, sinarnya kita sebut dengan apa? Dengan cahaya polikromatis. Kenapa poli? Jadi karena katanya ada poli, suku katanya ada poli, berarti itu adalah suatu cahaya yang terdiri dari banyak panjang gelombang. Maka kita sebut dengan polikromatis. Nah, biasanya itu cahaya putih gitu. Jadi cahaya putih itu dia cahaya yang terdiri dari banyak panjang gelombang gitu ya. Kemudian dia akan melalui slit ini. Di sini aku tulis slit. Ini ada prisma. Ini slit lagi nih. Sorry, gini. Dia melalui slit ini nih, kayak gitu. Nah, di bagian ini yang kedua kita sebut dengan monokromator. Monokromator. Jadi ketika sinar ini melalui slit ini berfokus untuk memfokuskan cahaya. Jadi ini kan cahayanya seperti tersebar nih. Dengan adanya slit dia masuk kemari nih, jadi lebih fokus. Oke, ya kan? Nah, ketika cahaya putih tersebut masuk ke dalam prisma, yang terjadi apa? Terjadi refract. Jadi ada refraction, ada penyebaran terjadi.
menjadi apa? Cahaya visible yang kita tahu selama ini. Apa-apa aja misalnya, ada cahaya kuning kayak gitu. Apalagi ada cahaya merah misalnya. Kemudian ada cahaya hijau kayak gitu. Jadi dia terreflect menjadi banyak cahaya nih gitu. Kenapa cahaya warna merah? Kenapa nggak cahaya warna kuning, warna hijau, ataupun warna biru? Nah, ini tergantung dari panjang gelombang yang kita set di mesin kita, di UV vis kita. Karena apa? Setiap warna, mau warna kuning, warna hijau, warna merah, warna biru, itu memiliki panjang gelombangnya masing-masing. Ketika kita set di panjang gelombang tertentu misalnya, maka panjang gelombang dengan warna itu yang masuk kayak gitu. Berarti kita udah tahu sampel kita ini akan berhubungan dengan panjang gelombang ini gitu ya.